selalu menjadi pertanyaan buat gue, sebenarnya lebih baik di hidup ini tuh kayak gimana sih? Itu kan menjadi hal yang dinamis ya untuk kita menentukan identitas. But when it is matter of the soul, then it is matter of a personality that is more complete than the ego. Karena ketika kita milih satu identitas itu rasanya kita nggak bisa menjadi hal yang lainnya, dan itu benar. Pemilihan identitas itu bagian dari pengorbanan gitu loh. Itu bagian dari pengorbanan yang lu lakukan di dalam masa pendewasaan lu, dan yang gue rasa adalah akhirnya sih, at least sekarang ya, gue menentukan bahwa gue pengen jadi tipe orang yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain, and therefore gue pengen jadi tipe orang yang bisa memenuhi market demand. Dan gue nggak pengen jadi tipe orang ini itu cuman sekedar kayak dengan tujuan kapitalistik atau memperkaya diri. Enggak, in fact gue malah percaya kalau misal gue melakukan ini, gue bakal belajar banyak tentang etika, dan gue bakal jadi orang yang etis, dan gue bisa jadi orang yang baik. Dan bukan cuma itu, tapi gue bisa mengasah skill gue, dimana gue bisa beneran berkembang dan jadi tipe individu yang bisa digunain, dimanfaatkan, dibutuhkan, diandalkan oleh orang lain. And therefore economy, karena ekonomi sebenarnya dicipta dari manusia juga. Supplier dan produser dan sellernya itu manusia, konsumen yang memiliki kebutuhan, keinginan, permintaan juga manusia. Ketika mereka itu ketemu di tengah dengan harga yang udah disepakati, transaksi terjadi. Dan gue pengen bisa jadi tipe orang yang menjadi produser, a good producer, ini gue inginkan. Kenapa? Karena gue pengen dua, gue pengen kaya dan gue pengen bisa jadi orang baik. Gue pengen bisa jadi orang baik dan nyaman jadi orang yang baik. Gue nggak pengen mempermasalahkan sedekah 1 juta doang ke orang lain gitu, kayak juta aja gue pikirin. Gue nggak mau jadi tipe orang kayak gitu. Gue pengen punya keleluasaan untuk jadi orang baik dan menentukan fasilitas dan hal-hal yang baik di hidup gue gitu. Dan terlebih dari itu, menurut gue ketika gue melakukan itu, gue bakal mendapatkan status sosial. Gue bakal memiliki tempat di lingkungan gue, di antara teman-teman gue. Gue bakal merasa gue menjadi orang yang baik, suami yang baik, dan insya Allah bisa jadi anak yang baik orang tua gue. Dan itu tertuju untuk ya gue mendapatkan diri gue sebagai fungsi yang penting yang bisa bermanfaat untuk kehidupan orang lainnya. Karena menurut gue mudah banget ya kalau misalnya lu akhirnya kayak menentukan skill yang salah gitu, atau kayak lu punya karakter yang gak tepat, itu bisa lo dilakukan. Dan karakter yang gak tepat itu kayak misalnya menjadi orang yang sombong. Oh, karena menurut gue menjadi orang yang sombong itu kayak sebenarnya bermanfaat buat gue, dan mungkin orang lain jadi mau dengerin gue, dan gue mau nyelamatin mereka gitu. Tapi kayak ya menurut gue sebenarnya sombong itu bentuk dari coli ego gitu, dan kekurangan kapasitas untuk kayak mendewasakan diri aja gitu. Dan karakter yang salah lagi ya menjadi orang yang agresif gitu. Oh, yang penting yang ngatur harus gue dan dari gue atau dari orang-orang yang gue tentuin gitu. Nggak boleh ada yang ngebantah gue. Itu menurut gue egocentrism seperti itu tuh sesuatu yang besar dan masih banyak di negara-negara berkembang, terutama negara seperti Indonesia. Selanjutnya sih gue pengen ngomongin ya kenapa jadi orang kaya. Kayak yes of course pengen bisa sedekah dan segala macem, tapi gue ngelihatnya sih kayak lo di hidup ini nih punya hidup, lo nikah sama orang, lo punya anak, lo punya orang tua, lo harus bisa nge-provide buat mereka. Lo harus bisa memberikan mereka yang lebih. Dan bukankah lu pingin gitu loh kalau di hidup mereka yang lu di situ tentukan ya, maksudnya fasilitas yang mereka dapatkan, keputusannya, even tingkat kenyamanan mereka aja itu yang menentukan. Lu bisa menentukan yang terbaik. Itu kan hal yang sebenarnya diinginkan semua orang. Nggak ada yang pengen melihat keluarga yang menderita gitu. Yang gue rasa ya, kita menjalankan hari-hari ini harus punya keberanian dan semangat, keinginan gitu loh untuk bermimpi minimal. Gimana yang di depan lu itu lu tentukan apa yang baik gitu. Dan itu aneh, yang gue bilang itu lu tentukan karena kesempatan itu sebenarnya ada di sekitar lu. Dan of course ada kesempatan yang susah banget digapai, diambil, dan ada kesempatan-kesempatan yang realistik untuk diambil. Contoh kalau misalnya lu punya orang dalam, misalnya kayak om lu adalah orang yang bagian dari kayak recruiting di BUMN, dan lu jadi orang titipan masuk ke BUMN gitu, atau om lu adalah DPRD atau apalah serah. Of course itu bakal mempermudah lu,
Dan gue nggak memungkiri fungsi dari order itu. Bodoh banget kalau misalnya gue memungkiri itu. Dan artinya dalam manfaat yang lu bisa ciptakan untuk orang lain ini tergantung dengan realita hidup lu, orang-orang lu, jaringan yang lu miliki di sekitaran lu secara geolokasi, secara lokasi dan secara family gitu loh. Dan itu bukan sesuatu hal yang lu bisa kontrol. Bukan hal yang dalam kontrol lu tuh terlahir dalam keluarga siapa, dari rahimnya siapa gitu. Tetapi yang lu masih miliki adalah ketentuan ke depannya ini lu pengen gitu-gitu aja atau lu pengen maju. Gue gak bilang kalau misalnya lu harus mimpi jadi triliuner, apa jadi presiden, apa jadi kayak orang sukses banget gitu. Tetapi perlu mengorientasikan hidup lu ini untuk naik. Dan tujuannya kemana? Ya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar atau kebutuhan orang lainnya. Dan itu semua gak bisa dilakukan kalau lu gak mulai dari diri lu sendiri. Yang artinya kayak apa? Artinya adalah kepercayaan di mana setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan menurut gue, setiap orang itu harus fokus ke kelebihannya mereka ini. Contoh misalnya gue adalah tipe orang yang verbal, dan gue komunikatif, dan gue suka melakukan presentasi. And therefore, makanya di pekerjaan gue aja kan gue sekarang ada di real estate, gue property aggregator lah, something like that. Dan gue sekarang kan bikin YouTube channel, ini Money Talk. Dan ini semua sangat berkaitan dengan presentasi dan komunikasi gitu. Ya gue fokus di strength gue. Dan itu suatu hal yang lu pasti bisa lakukan. Lu pasti punya kelebihan yang spesial dan unik di lu. Dan mungkin ada kategori orang-orang, misalnya ada orang yang pintar ngomong, ada orang yang jago berpikir, ada orang yang suka ngoprek-ngoprek, ada orang yang suka ngoprek-ngopreknya di Excel gitu, karena kayak dia besar dengan laptop dan internet, biasanya Gen Z kayak gitu ya. Tapi kan itu adalah, walaupun mungkin lu sekarang kayak misalnya contoh kerja sebagai kayak satpam kayak, atau lu kerja di agency kayak, atau misalnya lu lawyer kayak lu sebagai apapun itu, lu harus punya mimpi dan tujuan di mana lu itu bisa ya naik gitu. Itu menurut gue, dan itu yang gue lakukan, dan ini adalah sebenarnya privilege banget untuk bisa melakukan ini. Ini kayak apa ya, ini tuh kayak beruntung banget untuk individu bisa melakukan ini. Dan yang gue sampaikan adalah setiap orang sebenarnya bisa melakukan ini, walaupun ini mungkin gak gampang, walaupun ini mungkin butuh effort dan waktu, tetapi ini worth it untuk dilakukan. Dan orientasi yang terbaik yang bisa menjawab permasalahan itu adalah untuk menjadi tipe orang yang bisa memenuhi transaksi sebanyak-banyaknya. Therefore lu kaya, dan untuk bisa memenuhi transaksi banyak-banyak yang datang dari manusia lain, ya lu harus beretika gitu. Jadi punya visi atau tujuan menjadi orang yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain, menentukan, menuntut lu untuk lu jadi tipe orang yang etis, yang baik, dianggap baik, terlihat baik, yang memiliki skill dan kompetensi untuk menciptakan produk atau jasa dan penawarannya beserta dengan delivery-nya yang terbaik terhadap konsumen ini yang notabene juga manusia. Jadi menurut gue ya, alangkah bijaksananya orientasikan diri lu untuk menjadi tipe orang yang bisa bermanfaat buat orang lainnya. Dan kalau lu bisa melakukan itu, lu bakal kaya.